Shalom, selamat pagi saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi bertemu dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dengan judul Pengorbanan yang Mengubah Cara Beribadah. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangnya ke dalam bejana-bejana. Sebagian lagi disiramkannya pada mezbah itu. Ia mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut." Saudara, dalam Keluaran 24 ayat 6-8 kita melihat bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel melalui Musa. Darah korban disiramkan pada mezbah dan kepada umat, melambangkan adanya ikatan kudus antara Allah dan umatnya. Darah itu menjadi tanda bahwa hubungan merupakan hal yang serius karena harus ada kehidupan yang dikorbankan. Di sini jelas bahwa hubungan antar Allah dengan umat tidak mungkin terjadi tanpa darah korban. Saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama, darah binatang menjadi lambang penebusan dosa. Tanpa darah, umat Allah tidak dapat mendekat Allah yang kudus. Kemudian dalam perjanjian baru, Kristus datang sebagai penggenapan. Kita bisa lihat dalam Matius 26 ayat 28 mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kini kita dapat beribadah karena Yesus sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Jadi Israel tidak beribadah karena tradisi semata, tetapi karena Allah lebih dahulu mengikat perjanjian dengan mereka. Kita pun demikian, tanpa pengorbanan Yesus kita tidak dapat menghadap Allah. Karena itu jangan pernah menganggap remeh keselamatan yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kemudian saudara, bangsa Israel merespon dengan menjawab, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan dengarkan." Artinya, ibadah bukan hanya ritual tetapi kesetiaan hidup sehari-hari. Tanpa ketaatan, ibadah hanya kosong dan tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara, kita sering menganggap ibadah hanyalah sekedar hadir di gereja, bernyanyi dan mendengarkan firman. Namun ketahui bahwa ibadah adalah perjumpaan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Ingat bahwa kalau kita bisa datang ke hadapan Tuhan bukan karena kebaikan kita, melainkan karena darah Yesus yang membuka jalan. Oleh sebab itu, hendaklah kita beribadah dengan hati yang penuh syukur karena Kristus sudah menebus kita. Kemudian kalau kita beribadah, beribadahlah dengan kesungguhan karena ibadah bukan rutinitas, melainkan perjanjian hidup dengan Allah. Dan yang terakhir, hendaklah kita beribadah dengan ketaatan karena kasih dan pengorbanan Kristus menuntun kita untuk hidup kudus. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ibadah bukan tentang kita, melainkan tentang Allah yang mengikat perjanjian melalui darah korban. Karena itulah kita tidak lagi mempersembahkan darah binatang, sebab Yesus sudah menjadi korban yang sempurna. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah kita sungguh menyadari bahwa kita bisa beribadah kepada Allah hanya karena pengorbanan Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita? Kiranya dalam anugerahnya kita dibentuk menjadi pribadi yang sadar akan pengorbanan Kristus sehingga kita dapat beribadah dengan benar. Demikian firman Tuhan, hari ini mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini Bapa, buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang datang pada kami pagi hari ini, di mana kami mau diingatkan, disadarkan akan
penebusan Tuhan, karya Tuhan di kayu salib sehingga membuat kami layak di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dibentuk, kami diajar, diingatkan kembali bagaimana kami mau beribadah dengan benar. Bukan hanya soal rutinitas, bukan hanya soal mendengarkan firman, tapi ini merupakan ungkapan syukur kami atas apa yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, mari menolong kami untuk kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami. Kami juga mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, sampai pada malam hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.